Kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi di daerah hukum Jawa Barat, persisnya di Polres Cirebon, ini meninggalkan banyak tanya dan banyak rasa penasaran dari masyarakat setelah terjadi kasus ini diangkat di film layar lebar. Setelah itu terjadi teka-teki dalam hal pengungkapan kasus ini. Maka oleh karena itu saya minta kepada Polda Jawa Barat, khususnya di Reskrimum Pak Surawan. Saya ngerti dan paham betul dengan beliau ini. Pak Surawan ini dulu pernah jadi di Reskrimum Polda Riau. Beliau ini sangat profesional dalam hal melakukan penegakan hukum. Waktu itu ada perkara atau kasus kematian salah seorang di daerah Duri. Beliau ini yang menangani perkaranya dan saya percaya beliau ini menangani secara seobjektif mungkin. Klien saya pada waktu itu ditangkap dari Langkat dan dibawa ke Polda Riau. Saya langsung melakukan pertemuan dengan Pak Surawan dan dari hasil diskusi kami bahwa tidak ditemukan bukti yang mengarah kepada klien saya bahwa klien saya lah terduga pelaku. Oleh karena itu 1 kali 24 jam beliau langsung melepaskan klien saya. Nah, oleh karena itu dengan kepiawaian dan integritas beliau ini, saya percaya nanti pengungkapan kasus ini di Polda Jawa Barat akan bisa dilakukan secara scientific crime investigation. Artinya pengungkapan itu disandarkan kepada bukti-bukti ilmiah. Tidak hanya disandarkan kepada keterangan, tetapi mulai membuka kasus ini dari petunjuk atau dari bukti-bukti yang tersedia untuk dilakukan pengungkapan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan dulu penyebab kematian dari 2 korban ini. Kalau kemudian ada akibat atau kematian ini diakibatkan oleh seseorang yang diduga melakukan katakanlah penganiayaan dan mencelakakan dan lain-lain sebagainya, maka carilah siapa pelakunya. Yang saya perhatikan dari pernyataan-pernyataan yang sudah santer di beberapa media, baik di podcast, di TikTok dan segala macam, ada 2 pengacara dari sekarang yang sudah menjadi terpidana ini dan salah satunya sudah bebas, banyak kejanggalan. Yang pertama kejanggalannya adalah bahwa di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, konstruksi dakwaan bahwa yang pertama ditemukan adanya kecelakaan di flyover. Setelah itu dibawa ke Polsek, dari Polsek setelah itu turun Polsek lalu dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan pertama yang dilakukan salah satu rumah sakit di Cirebon itu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda katakanlah bekas luka sobek yang terdapat di dalam tubuh korban, tetapi hanya ada luka lecet dan benturan akibat benda tumpul. Kira-kira seperti itu kesimpulan dari rumah sakit yang pertama. Nah, setelah itu tingkatkan karena ada kecurigaan dari salah satu orang tua ini yang juga sebagai anggota Polri, maka dia melakukan investigasi dengan caranya sendiri. Lalu ketemu dengan ada 2 orang di daerah TKP itu, tempat kejadian kecelakaan itu, bertemu dengan 2 orang. Lalu 2 orang ini menceritakan kepada orang tuanya ini bahwa ada yang terjadi kejar-kejaran dan para pelaku itu biasanya nongkrong di salah satu tempat. Lalu kemudian terjadilah tukar handphone antara si orang tua korban ini dengan saksi ini. Nah, setelah itu jam 5 sore hari yang sama, si saksi ini menelepon si orang tua salah satu korban ini yang juga merupakan anggota kepolisian dan bertugas di res narkoba, kalau nggak salah seperti itu keterangan itu. Nah, setelah itu yang menjadi pertanyaan besarnya,
dua orang saksi yang mengetahui identitas para pelaku ini tidak dihadirkan di persidangan. Lalu apa tujuannya? Ini kasus seperti ini sudah pernah terjadi yang saya tangani sendiri ya di daerah Riau. Saya tidak mau sebutkan namanya nanti. Ini kasus ini sudah berlalu. Pada waktu itu terjadi pembunuhan yang dimana ada mayat ditemukan di satu tempat di kolam. Lalu 2 hari kemudian terjadi penangkapan. Nah, yang diduga pelakunya ada sekitar 5 orang. Peran masing-masing ini diungkap dalam rilis kepolisian. Di tingkat penyidikan, saya bertemu dengan salah seorang yang bertugas sebagai driver. Pada waktu itu dia mengatakan klien saya ini bahwa benar dia pelakunya dan dia yang membuang mayat itu. Sehingga ya sudah, yang saya diskusikan dengan penyidik pada waktu itu penerapan pasalnya yang menurut saya kurang tepat, di mana yang dikenakan pasal kepada klien saya ini adalah 340 Junto 5556. Padahal peran dari klien saya ini berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Polres pada waktu itu bahwa para pelaku ini sudah menghabisi nyawa ini, lalu mereka kebingungan untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan mayat ini, sehingga diteleponlah klien saya. Ditelepon klien saya ini dengan dibohongi bahwa seolah-olah ada barang kara-kara yang akan diangkat untuk dijual. Ternyata setelah sampai di tempat di mana itu berdasarkan rilis ya, ternyata yang dimasukkan mayat. Nah, kalau seperti itu konstruksi bangunan konstruksi perbuatannya, maka dia tidak bisa dikenakan 5556 Junto 340 atau 338. Saya sampaikan seperti itu kepada penyidik. Lalu kemudian saya hadirkan saksi ahli, maka saksi ahli berpendapat dia tidak bisa dijerat dengan 556 karena hilangnya nyawa orang itu tidak berulang. Ya, seseorang dapat dinyatakan hilang nyawanya 1 kali, dan membuang itu bukanlah perbuatan menolong atau membantu perbuatan menghabisi nyawa. Sehingga klien saya dikenakanlah pasal 181. Tapi yang menjadi aneh, setelah bergulir kasus ini, saya tunggu begitu dilimpahkan ke pengadilan negeri, jadwal sidang yang seharusnya besok jadwal sidang, hari ini saya ditemui oleh keluarga. Dan ditemui 1 orang dari diduga pelaku. Mereka berkisah atau bercerita kepada saya bahwa tidak benar kami yang melakukan pembunuhan itu. Lalu pada waktu itu saya agak marah. Kenapa di waktu penyidikan kalian tidak mau bercerita? Karena klien saya ini masuk ke tangan saya sudah di BAP, sudah ditetapkan tersangka. Ya kan? Kenapa kalian tidak mau cerita sama saya? Kami takut. Akhirnya pada waktu itu saya mintalah keterangan dari salah satu pelaku ini, yang dia ditahan selama 3 bulan, padahal anak masih di bawah umur. Ya. 1 orang anak di bawah umur yang umur 17 tahun itu sudah dilakukan proses hukum secara peradilan anak. Divonislah ini 6 tahun 8 bulan. Sementara yang datang ke tempat saya ini, ada videonya juga saya rekam. Dia umurnya 12 tahun. Tapi dia ditahan selama 3 bulan. Dari situ saya yakin bahwa bukan mereka ini pelakunya. Kejanggalan lain, bahwa pembunuhan ini di dalam konstruksi baik itu rilisnya kepolisian dan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah salah seorang warga. Nah, ketika kita tanya,
pemilik rumah ini menyatakan tidak ada pembunuhan di rumah saya. Ya, dan bahkan mereka ini tidak pernah datang ke rumah saya. Dan waktu itu kita periksa perbalisan dari kepolisian. Polisi yang melakukan olah TKP, di mana dikonstruksikan pembunuhan itu di tempatnya si ibu ini, tidak menemukan tanda-tanda bahwa di tempat itu pernah terjadi pembunuhan. Atau seperti misalnya bercak darah, atau ada semacam perubahan gestur atau permukaan tanah. Tidak ada. Tetapi hakim masih tetap berkeyakinan bahwa mereka itu pembunuh. Artinya klien saya tetap dikenakan 181 membuang mayat. Dia dihukum secara maksimal pada waktu itu karena ancamannya 9 bulan. Yang satu lagi namanya Yunus, dia divonis 15 tahun. Yang si satu lagi anak di bawah umur yang sudah duluan diperiksa secara peradilan anak, dia divonis 6 tahun 8 bulan. Keanehan yang kedua, pada waktu pemeriksaan di persidangan, saya meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan anak tadi yang 17 tahun itu, namanya si Reja, supaya diperiksa di persidangan ini. Karena keterangan dari orang tuanya Reja, anaknya pada waktu terjadi peristiwa pembunuhan itu dia sedang sakit. Anaknya dipaksa untuk mengaku. Anaknya dipaksa untuk mengaku dengan segala macam cara yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Tetapi jaksa penuntut umum tidak mau menghadirkan orang yang anak tadi yang sudah duluan di sidang atau diputus terlebih dahulu ini. Dia hanya, atau jaksa penuntut umum hanya membawa bukti surat berupa putusan pengadilan. Ya, membawa bukti surat berupa putusan pengadilan. Nah, itu keanehan yang berikutnya. Keanehan yang selanjutnya adalah bahwa orang tua dari salah satu terdakwa ini, ya, yang sudah terpidana itu si Muhammad Reja itu jelas memberikan kesaksian di persidangan bahwa anaknya itu memang memiliki keterbatasan atau dia berkebutuhan khusus. Boleh dikatakan kecerdasannya di bawah rata-rata. Kepintarannya di bawah rata-rata. Inilah yang diperalat. Makanya saya katakan, dalam hal mengungkap peristiwa pembunuhan, jangan hanya berorientasi kepada yang penting terungkap, tetapi ada orang atau anak manusia yang teraniaya. Ya, itu permintaan saya. Mudah-mudahan pengungkapan perkara Vina ini diungkap secara scientific crime investigation dengan menggunakan pendekatan bukti-bukti ilmiah. Apalagi dikatakan adanya bercakan sperma yang ditemukan di tubuh Vina, itu kan bisa di-tracking siapa sih sebetulnya pemilik sperma itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.